Murid. Sahabat pun namanya. Ya, sahabat. betul. Yang katanya ditanya siapa yang mau menggantikan aku, tapi nggak ada yang mau. Makanya Yudas itu menurut orang Nasrani, Yudas itu dikatakan pengkhianat. Yudas Iskariot yang pengkhianat. Oh, dia pengkhianat. Betulkah Yudas berkhianat? Menurut penjenengan, betulkah Yudas itu berkhianat? Al-Quran benar, Pak. Karena akhirnya dia menunjukkan Yesus, ternyata dia diserupakan Yesus. Yudas bukan pengkhianat. Pertanyaan Ibu sampai kepada poin 4. Ini tadi kan sudah kejadiannya. Ini kan perbedaan keyakinan semua tuh, sampai kepada nomor 4, wafatnya, akhir hayatnya. Orang Kristen yakin Yesus mati disalib. Iya, mati disalib. Iya, kita kan tidak mati disalib, iya. Tapi orang itu diserupakan. Betul. Lalu dia mengejar siapa? Nah, jawabannya gampang loh. Telitin. Jadi ketika tahun sekian terjadi kasus seperti itu, telitin. Nanti akan ditemukan siapa sebenarnya ditangkap itu. Telitin. Atau bukaan Alkitab. Rombongan yang akan menangkap Yesus tidak tahu yang mana Yesus. Datang rombongan akan menangkap Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus yang mana. Menangkap seseorang tapi tidak tahu mana yang akan ditangkap. Apa jadinya kira-kira? Salah tangkap. Supaya tidak terjadi salah tangkap, rombongan ini tanya, Alkitab ini tanya kepada salah seorang murid Yesus, namanya Yudas Iskariot. Yang mana Yesus itu? Yudas tidak mau. Semula Yudas tidak mau menunjukkannya. Terjadi tawar-menawar. Lalu Yudas dikasih upah 30 keping perak. Yudas mau menunjukkan, baik, saya kasih isyarat. Orang yang aku cium itulah dia. Nah, menurut para ulama, justru Yudas inilah yang dirubah oleh Allah, diserupakan oleh Allah menjadi seperti Yesus. Loh, semudah itu, Pak? Gak akan dikejar itu biasanya. Apakah semudah itu merubah wajah seseorang menjadi seperti? Apa semudah itu? Lebih dari itu Allah Maha Kuasa. Kalau saya begitu, memang itu sering mereka gitu. Tapi dia terus nanya dalilnya di Al-Quran, dijelaskan enggak? Lah ya, Quran itu ternyata juga mengandung tentang akal, supaya akal kita bergerak. Di Alkitabmu kan diterangkan ketika disidang oleh hakim, dia akan mengaku bukan Yesus, tapi tetap ditampar dan sebagainya, sehingga mukanya Yudas ini sudah tidak karu-karuan, dianggap dia adalah Yesus. Mengapa tidak ini diakui sebagai bukan Yesus? Yudas itu apakah salah satu dari 12 ya, murid? Sahabat pun namanya. Ya, sahabat. Betul. Yang katanya ditanya siapa yang mau menggantikan aku, tapi nggak ada yang mau. Makanya Yudas itu menurut orang Nasrani, Yudas itu dikatakan pengkhianat. Yudas Iskariot yang pengkhianat. Oh, dia pengkhianat. Betulkah Yudas berkhianat? Menurut penjenengan, betulkah Yudas itu berkhianat? Al-Quran benar, Pak. Karena akhirnya dia menunjukkan Yesus, ternyata dia diserupakan Yesus. Yudas bukan pengkhianat. Oh, gitu. Menurut orang Nasrani loh ya, Yesus berjasa, Pak, harus dibunuh untuk menebus dosa. Kalau misalkan Yesus tidak terbunuh, dosa manusia tidak terampuni, toh? Jadi andai kata Yesus tidak terbunuh, dosa manusia tidak terampuni. Untung-untungan Yudas mau menunjukkan itu. Berarti Yudas itu mestinya orang berjasa. Tapi anehnya ayat mengatakan lebih baik orang seperti ini tidak dilahirkan. Itulah. Jadi kalau kita ini, kalau saya Bu ya nomor 1 Islamnya dikuasai, lalu Alkitabnya juga kita tahu. Ya saya katakan tadi loh, kalau kita hanya berdalil sendiri-sendiri tidak selesai. Iya. Ismail
Ini loh surat As-Saffat. Iska, ini loh kitab Kejadian. Ya sudah, sama-sama benarnya. Iya. Buyar. Buyar. Apakah ada kebenaran dua? Tidak ada. Mesti berakhirnya tadi. Ya, maka untuk mengatakan ini loh kebenaran, dalilnya mana? Kitabmu salah, dalilnya yang mana? Ini yang memang belum banyak dikuasai, Bu. Dan memang resiko. Ya, kegiatan seperti ini resiko. Saya itu banyak diingatkan ya mantu saya ya jamaah. Ustadz, ojo, Ustadz, kereng-kereng Ustadz. Saya bilang selama itu sampai kata ada dalilnya, terserah. Kan di YouTube itu mungkin saya di Mujahidin Perak itu kan saya banyak tempat-tempat. Saya memang kristologi, saya sampaikan. Dan kita punya kewajiban, diperintah kita ini oleh Allah untuk mengajak orang ahli kitab kembali ke jalan benar. Jadi kita tidak boleh diam. Begitu diajak, mereka bilang kok maksa-maksa. Begitu Pak. Nah, kita melompat lagi. Sorry, Islam tidak ada la ikraha fiddin. Kalau mereka tidak mau, bagaimana sikap kita? Buka 364. 364. Bukan 36, 3. Surat 3 ayat. Iya. Ini perintah supaya kita mengajak orang-orang ahli kitab kembali ke jalan yang benar itu. Surat 3 ayat 64. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ya, itulah kembalinya ke situ. Hai ahli kitab, ayo kita kembali berpegang pada satu ajaran yang tidak ada perselisihan antara aku dan kamu. Jadi sebenarnya kita dengan orang Nasrani tidak ada perbedaan. Kalau mau kembali ke ayat ini, ya, satu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Tidak kita sembah kecuali Allah. Andai kata orang Nasrani atau siapa saja mau menyembah pada Allah, tidak ada.